Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Tapi sebelumnya, marilah kita bertadarus surat Al-Qasas ayat 3 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala laha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastakhyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa nas'alahumul warisin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yakhdarun. Shadaqallahul adzim. Nanti anak-anak bisa mengulang-ulang sendiri dengan menyiapkan Al-Qur'annya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia. Menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Meyakini bahwa kemunduran Islam di dunia adalah bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Mari kita renungkan. Ada sebuah pertanyaan. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamuna ghairuhum? Mengapa kaum muslim terbelakang dan umat lainnya maju? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Muhammad Rashid Ridho, sebab Islam mundur karena umatnya meninggalkan ajarannya, sedangkan kaum barat maju disebabkan mereka meninggalkan ajarannya. Ajaran Islam yang sering ditinggalkan oleh penganutnya adalah budaya disiplin, budaya membaca, budaya amanah, budaya tanggung jawab, budaya kerja keras, dan budaya taat aturan. Akibatnya, masyarakat kita menjadi low trust society, masyarakat yang amanahnya rendah. Ciri negara dalam kategori tersebut adalah masyarakatnya sulit dipercaya dan sulit mempercayai orang lain, alias selalu penuh curiga dengan pihak-pihak lain. Contohnya, kita menaruh sepeda motor di luar, dalam waktu tidak sampai 1 jam tentu akan hilang. Ini contoh saja. Para pemimpin yang tidak amanah. Para pemimpin saling berebut kekuasaan. Para pemimpin saling berkorupsi. Sering masyarakat kita melanggar disiplin. Lampu merah, tak pakai helm, dianggap hal yang biasa. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia perlu kita ketahui. Setelah Islam jaya selama 14 abad lebih, akhirnya
peradaban Islam tersungkur. Hal tersebut karena serangan pemikiran dan juga serangan militer dari Barat yang bertubi-tubi. Puncaknya adalah tergusurnya daulah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris yang telah menjajah Turki menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tidak akan menarik dari bumi Turki kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, Turki harus menghancurkan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. Dan yang ketiga, Turki harus memutuskan hubungan dengan Islam. Serta yang keempat adalah Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Tampillah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Jadi, terakhir kaum muslimin hidup dalam naungan Islam khilafahnya adalah tanggal 3 Maret tahun 1924. Tepatnya tatkala Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi presiden pertama di Turki. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Khilafah Islamiyah. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Yang kedua, taklid buta atau ikut-ikutan. Yang ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Yang keempat adalah terjadinya perpecahan. Yang keempat, terjadinya peperangan di kalangan umat Islam. Nah, tadi bukan ada dua double ya. Yang keempat adalah terjadi perang di antara kaum muslim, saling perang saudara. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam, yang pertama adalah akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah yaitu Al-Quran, As-Sunnah Al-Hadis. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah hari ini, berapa banyak anak-anak kita yang pada umur 9 tahun sudah hafal Quran. Tentunya sangat sedikit ya. Jangankan menghafal, membaca pun masih sangat jarang. Bahkan anak-anak SMA membaca Quran saja sangat sulit. Berapa banyak anak-anak kita yang paham bahasa Al-Quran? Hanya belajar matematika dipentingkan, bahasa Inggris yang dipentingkan, dan ilmu lainnya yang dipentingkan. Mereka rela mengkursuskan anak-anak mereka untuk pelajaran umum, sedangkan pelajaran agama dikesampingkan. Pelajaran bahasa Arab hampir tidak terpikirkan. Coba mari kita lihat hadis Rasulullah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukshiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa yakhirabun minal huda ulama'uhum syarrun min taqiatihim Isima'i min indim tahrujul fitnatu wa fihim ta'udu rawahul Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai akan tapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka adalah sejelek-jeleknya manusia di kolong langit. Darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hadis riwayat Bukhari. Faktor yang kedua adalah taklid atau ikut-ikutan. Umat Islam tidak mempunyai nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai-nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja yang sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan.
Hal ini pernah diantisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.